Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Maha Sani yang saya hormati, Ustaz Dede. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita mendapatkan narasumber yang nanti akan menjelaskan tentang proses kodifikasi Al-Quran sejak era Nabi Muhammad SAW hingga Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Silakan Ustaz Dede, waktu sepenuhnya untuk Ustaz Dede. Ya, terima kasih banyak. Saya izin share screen ya, Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil rahman alamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Buya Rizal Al-Hasani, yang sama-sama kita hormati Bapak Prof. Steril Anwar, yang sama-sama kita hormati Ibu Nel Ermawati, dan juga semua peserta di Zoom Al-Hasani yang belum saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada para peserta semuanya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa menghadiri kajian tematik metode Al-Hasani, dan untuk tema yang akan dibawakan pada kali ini yaitu proses kodifikasi Al-Quran sejak era Nabi Muhammad SAW hingga era Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sangat menarik bahwasanya proses ini betul-betul dilakukan secara serius tanpa harus menunggu waktu yang panjang dalam jeda antara Nabi Muhammad SAW wafat dengan proses pengumpulannya. Karena tercatat dalam sejarah ada waktu 6 bulan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, wafat Nabi Muhammad SAW itu bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. 6 bulan selanjutnya muncullah gagasan dari Umar bin Khattab untuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu untuk bisa mengumpulkan Al-Quran. Dan gagasan ini selalu Umar bin Khattab perjuangkan sehingga Abu Bakar pun juga sepakat. Oke, kita mulai perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih yang akan kita bahas ya? Nah, ini ada beberapa poin-poin inti yang bisa memberikan kita batasan-batasan ya. Jadi latar belakang dan juga landasan dari tema yang kita akan kaji bersama. Nah, yang kedua ada kisah saat masa Rasulullah SAW masih hidup, di saat wahyu itu masih turun. Yang ketiga, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, pemerintahan beliau itu mengalami berbagai macam tantangan, diantaranya ada pengakuan dari orang-orang yang mengaku nabi gitu kan, dan punya pengikut juga, sehingga perang Yamamah itu terjadi karena adanya Musailamah Al-Kadzab ya. Dia mengaku nabi, bikin suatu kalimat-kalimat sendiri dan dia nisbatkan itu kepada wahyu, ya ini adalah wahyu, ayo ikuti aku. Nah, di situ kan umat Islam harus meluruskan, terjadilah perang antara pengikut Musailamah Al-Kadzab dengan pengikut khalifah ya. Dan di situ banyak para penghafal Quran yang berguguran, sehingga diusulkanlah sama Umar, bagaimana kalau ke depan masih banyak perang-perang yang lain, nanti bisa binasa nih orang yang menghafalkan Al-Quran. Begitu kira-kira ya. Terus yang keempat, masa Umar bin Khattab juga Zaid bin Sabit masih terus ya, draftnya itu masih terus dikaji. Ketika Umar meninggal ya, draft itu sudah dititipkan ke putri beliau Hafsah, yang mana putri beliau juga merupakan istri Nabi ya, Ummahatul Mukminin. Nah, terakhir masa Utsman bin Affan, Utsman ambil draftnya dari Hafsah ya, karena memang belum ada keputusan resmi bahwasanya draft ini akan kita pakai secara umum ya. Makanya istilahnya masih draft ya, walaupun memang umat Islam sudah menyetujuinya. Nah, tinggal nanti ada kejadian pada malam perang
Karena kalau perang itu pagi-pagi kan masih aktif lah dalam berstrategi ya, menyerang dan mempertahankan barisan. Tapi yang terjadi itu pas malam hari kan waktu istirahat. Dan ini di perbatasan Azerbaijan dan Armenia, itu di sekitar Irak masih ya Gunung Kaukasus istilahnya. Maka di situ ada kesepakatan ya, daripada kita berbeda pendapat, ayo kita laporkan ini kepada Khalifah Utsman. Jadi pada perang itu banyak kabilah-kabilah yang ada di sekitar wilayah kekuasaan Islam berkumpul jadi satu, dan masing-masing kabilah itu punya cara dalam membacanya. Seperti ada yang membaca kayak wadduha dan ada yang membaca wadduhe. Itu kan tentang dialek. Nah, dialek inilah yang memang pada awal Al-Quran diturunkan itu dibolehkan, tetapi ketika terjadi kasus ini, nah mulai ada aturan untuk kemaslahatan bersama, kita pakai aja lah dialek Quraisy. Nah, inilah yang ada dalam Mushaf Utsmani. Oke, bismillah, kita mulai masuk ke dalam pembahasan. Kita masih ingat surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, ini artinya sesungguhnya Allah, ya kami lah kata Allah, yang menurunkan secara perlahan-lahan Al-Quran tersebut, dan kamilah yang juga memiliki peran untuk menjaganya. Jadi dalam kandungan ini Allah yang menjamin bagaimana makhluknya mengawal keutuhan Al-Quran dari masa diturunkannya hingga saat ini sampai ke hari kiamat nanti. Berbeda dengan kitab-kitab lainnya, yaitu terdapat kemungkinan perubahan karena tidak ada janji akan hal tersebut. Jadi kita enak membahas suatu tema, dan tema itu memang ada landasannya dalam Al-Quran. Dan itu juga nyata dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan bagaimana Nabi Muhammad sebagai seorang guru membimbing para sahabat-sahabatnya untuk bisa terus menjaga Al-Quran. Oke, nah ini ada kisah tentang bagaimana saat waktu turun, sering wahyu tersebut disaksikan prosesnya oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan saat Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabat beliau, ya, lagi duduk ngobrol-ngobrol, ya, berzikir kepada Allah, tiba-tiba malaikat Jibril datang, ya, memberikan wahyu. Jadi apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan, ya, secara rutin nih, segera memanggil para penulis yang ditugaskan mencatat ayat yang baru saja datang melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW sering mendiktekannya kepada para sahabat terkait ayat tersebut. Sahabat banyak yang bisa menulis, tapi Nabi SAW nggak bisa membaca dan menulis, gitu ya. Nah, ini kan menjadi suatu kekuatan sendiri bagi kita. Kalau dilihat hikmahnya, nggak mungkin dengan Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis itu, Nabi mengarang sendiri ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Tapi Nabi mendiktekan, dan setelah didiktekan itu, minta dibacakan ulang, coba apa yang kamu tulis tadi. Nah, jadi ada penulisan saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, bukan hanya sekedar menghafal. Karena subhanallah la yashu kan gitu, hanya Allah yang tidak pernah lupa. Kalau makhluk, ya namanya juga manusia ya, cenderung untuk melupakan sesuatu. Nah, dari itu walaupun sudah dihafal, tetap ada proses penulisan. Penulisannya lewat apa? Ya dengan alat-alat yang bisa dipakai pada saat itu. Nah, katakannya bisa berupa pelepah kurma, bisa berupa kain-kain yang memang ada dan bisa dipakai untuk selimut, yang bisa dipakai untuk menulis gitu ya. Bisa juga dari tulang-tulang binatang yang bisa ditulis di dalamnya. Nah, itu memang suatu usaha yang besar ya, bisa dari kulit binatang juga. Yang penting para sahabat itu ketika menulis disuruh sama Nabi untuk membacakan ulang, kalau ada dalam bacaannya itu salah dikoreksi lagi. Dan Nabi pun juga menyuruh untuk tidak menulis apapun ya di awal masa turunnya Al-Quran itu.
kalau misalnya dia punya pemahaman atau penafsiran tersendiri, jangan ditulis terlebih dahulu. Karena apa? Takut nanti orang mengira itu adalah bagian dari Al-Quran. Nah, itu etikanya ya. Nah, ini Nabi Muhammad SAW adalah sebagai seorang guru dalam mendidik para sahabat-sahabatnya mengenai Al-Quran. Jadi pada periode Mekah, ya sekitar 13 tahun dari usia Nabi 40 sampai 53 ya, Nabi Muhammad SAW telah banyak membacakan ayat-ayat dan surah-surah kepada para sahabatnya. Selain menghafalnya di hati, banyak dari mereka yang menulisnya di pelepah kurma, kulit binatang, dan juga lembaran kain. Pada periode Madinah, karena memang posisinya sudah tidak banyak tekanan lagi dari orang Quraisy, ya kalau misalnya orang Quraisy datang ke Madinah untuk berperang sesekali ya, tetapi kalau di Madinah itu sudah punya kekuasaan sendiri, umat Islam bisa leluasa, sehingga apa? Nabi Muhammad SAW berhasil membentuk Sufah. Ya, Sufah itu adalah sebuah lembaga ya kalau kita bisa bilang, yang di sana isinya itu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran yang ada di dalam Masjid Nabawi. Dan di sana memang difasilitasi ya secara berjamaah terkait tempat tinggalnya, dan juga sering ada makanan-makanan yang diantarkan ke sana. Dan juga orang-orang yang ada di Sufah ini sambil laksanakan rutinitas sehari-harinya juga banyak ya, sambil bekerja, sambil di sawah, ya, sambil di kebun, dan seterusnya. Ya, Madinah saat itu memang sudah banyak pepohonan, jadi memang banyak juga yang melakukan aktivitas sebagai ikhtiar mencari rezeki. Tapi tetap mereka, para sahabat itu tidak lupa untuk mendatangi Sufah. Bahkan dalam kitab Musnad Imam Al-Baihaqi disebutkan ada 900 orang yang menerima tawaran pembelajaran di Sufah ini. Sangat banyak ya. Jadi walaupun umat Islam saat itu masih awal-awal berkembang, tapi minat untuk bisa belajar Al-Quran itu sangat tinggi. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW tidak hanya fokus di kaum lelaki, wanita pun juga dapat dikumpulkan untuk diberikan ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga para utusan dari luar, ya, dari kabilah Najron misalnya, dari kabilah mana datang kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah, bertanya tentang agama, bertanya tentang Al-Quran. Nabi dan sahabat-sahabatnya siap untuk menjelaskan, siap untuk menyampaikan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Bahkan sahabatnya pun juga diberikan sebuah izin, ya, sampaikanlah apa yang ada dari walaupun cuma satu ayat, ya, apalagi banyak ayat kayak gitu. Oke, selanjutnya, nah ini yang tadi kita sampaikan, sahabat itu nggak boleh nulis apapun di awal-awal masa turunnya Al-Quran itu selain ayat-ayat Al-Quran saja. Sehingga apa, ketika mereka itu menulis, mereka bisa memberikan sebuah sumbangan kepada sejarah bahwasanya tulisan yang mereka lakukan itu untuk menguatkan terkait dengan tulisan-tulisan wahyu yang harusnya dijaga tersebut. Ada kisah-kisah di sini ya terkait dengan wahyu itu memang sudah tertulis semenjak di Makkah. Nah, ini kita flashback sekilas. Waktu Umar bin Khattab itu belum masuk Islam, beliau kan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW ya, di akhir masa puncak dia itu berpikir ini kerusakan yang terjadi, perpecahan antara orang Quraisy ini gara-gara Nabi Muhammad SAW ya. Jadi beliau mau datang ke Nabi, berniat membunuh Nabi, pedangnya sudah terhunus. Tapi di tengah jalan bertemu dengan sahabat Nabi SAW bernama Nuaim. Setelah bertanya, oh pengen bunuh Nabi, nah kata Nuaim, adikmu sendiri Fatimah dan Said suaminya Fatimah ya, iparmu, itu udah baca-baca Al-Quran loh. Ada nama sahabat Khobab itu yang membacakan Al-Quran kepadanya. Ya udah, akhirnya ketika dibacakan ternyata memang Khobab itu membacakan dari kertas kulit yang tertulis surat Toha di atasnya. Jadi ada tulisan itu.
dan dengan marah ya Umar awalnya juga menyerang adiknya, tetapi adiknya juga tetap bersikeras. Akhirnya di situ Umar luluh dan ingin membacanya juga. Akhirnya disitulah hidayah turun kepada Umar, Umar masuk Islam. Jadi sudah ada tulisan itu ya. Nah selanjutnya pada peristiwa perjanjian Aqobah, Nabi Muhammad SAW itu juga menyerahkan semua ayat-ayat yang telah diturunkan dalam bentuk tulisan kepada Rafi bin Malik Al-Ansori. Ya, Rafi bin Malik ini adalah delegasi dari Madinah yang ikut dalam perjanjian Aqobah, sehingga ketika Rafi kembali ke Madinah, beliau membacakan, berarti kan membacakan itu ada tulisannya kepada sukunya terkait dengan ayat-ayat yang sudah turun di Mekah. Oke ya, jadi memang walaupun Nabi itu buta huruf, Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ada para sahabat-sahabat yang bisa menulis juga, dan juga di situ ada orang-orang yang Nabi tugaskan khusus untuk menulis wahyu. Oke, selanjutnya ini sedikit pembahasan yang memang bisa kita uraikan. Ada berbagai dialek dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia juga dialek-dialeknya bervariasi kan, ada dialek Betawi di Indonesia. Kenapa Betawi bilangnya kenape kan kayak gitu, bagaimana jadi gimana gitu kan. Ya itulah namanya dialek ya, padahal intinya dia ingin menyampaikan sesuatu yang bisa dipahami orang Indonesia gitu kan. Tinggal orang Indonesia yang nggak biasa dari Sulawesi misalnya, dia baru datang ke Jakarta mendengar orang Betawi ngomong, mungkin perlu penyesuaian dikit-dikit kan, itu istilahnya dialek aja, tapi intinya memang masih berdekatan dengan bahasa Arab Quraisy, nah, dialek Quraisy. Jadi Jibril alaihissalam itu ketika diturunkan Al-Quran juga memberikan opsi-opsi dialek untuk kabilah-kabilah yang nggak biasa ngomong dengan dialek Quraisy, begitu. Nah, karena Al-Quran diturunkan di Mekah, dan di Mekah itu kabilahnya kabilah Quraisy, dialek Quraisy itu memang dialek yang paling fasih di antara kabilah-kabilah lain yang ada di semenanjung Arab atau Jazirah Arab ya. Maka disitulah orang-orang Islam bisa memakai dialeknya masing-masing ketika masih awal-awal Al-Quran itu diturunkan, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, sehingga mereka lebih cepat untuk mencerna dengan dialek yang mereka miliki masing-masing. Ada suku Huzail, ada dialek Huzail ya, dan seterusnya. Nah contohnya ya simple kan, yang bisa kita lihat ada istilah imalah. Kita sekarang bacanya wadduha, kalau dulu ada dialek yang membolehkan untuk membaca wadduha. Nah tapi sekarang kita dipersatukan sama dialek Quraisy wadduha ya, melalui keputusan Khalifah Utsman bin Affan. Tapi ada satu yang kita baca secara imalah, yaitu waktu di surat Hud ya, waktu Nabi Nuh alaihissalam itu naik bahtera yang besar, berdoa ya, Bismillahi majreha kan gitu. Kita harus baca imalah, nggak boleh kita baca majroha, karena itu memang sudah kesepakatan bersama. Ya, itu mewakili orang-orang yang punya dialek imalah seperti wadduhe itu. Wadduhe-nya nggak dibaca, tapi yang majrehanya itu satu mewakili dialek itu, wajib kita baca seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini kita langsung ke zaman Pak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini beliau memiliki sebuah kehati-hatian yang sangat hati-hati, tidak ingin beliau itu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku, ya. Maka Abu Bakar bin Siddiq juga tidak pernah terfikir olehnya untuk mengumpulkan Al-Quran itu dalam satu buku. Nah, jadi ada sifat kehati-hatian, jangan sampai kita membuat sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah SAW kan itu. Nah, terus misi-misi kenabian Khalifah satukan, Khalifah lanjutkan.
bermusyawarah dalam berbagai hal, termasuk dengan Umar bin Khattab tadi ya, terkait dengan bagaimana nih situasinya kalau misalnya banyak para penghafal Quran yang terbunuh. Terus menyambung pertahanan keamanan, banyak tempat-tempat yang sudah ingin diintai oleh musuh. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW kan dulu ngirim surat-surat kepada raja-raja, ya, Raja Persia, Raja Romawi, dan lain sebagainya ya. Nah, ketika dikirim surat itu, raja tersebut ada yang tersinggung, diantaranya Raja Persia ya, suratnya itu dirobek-robek, sehingga ingin menyerang Madinah kan kayak gitu. Ketika sudah sampai di perbatasan antara wilayah yang dihuni oleh orang-orang Islam dengan perbatasannya Persia, dari situ Musanna bin Harisah memberikan informasi ya, surat kepada Khalifah di Madinah, pasukan Persia udah siap-siap untuk menyerang kita. Kalau kita tidak mempertahankan diri, kita membuat pasukan untuk menjaga perbatasan, ya mereka akan dengan mudah leluasa menyerang sampai ke rumah kita di Madinah. Yang berbahaya. Makanya di situ Khalifah Abu Bakar juga menghadapi mereka, orang-orang Persia itu. Yang pertamanya itu di Zatu Salasil, sekarang itu di daerah Kuwait ya, negara Kuwait. Dan itu fokus Abu Bakar juga sangat tinggi untuk mempertahankan umat Islam ya, dan itu pasti banyak para syahid yang berguguran ya, apalagi ditambah orang-orang yang murtad ya kan, apalagi ditambah orang-orang yang tidak ingin membayar zakat. Jadi mereka menganggap kita tuh mengikuti Nabi saat Nabi hidup saja. Ketika Nabi sudah mati, kita kembali lagi kepada ajaran nenek moyang kita. Kita bayar zakat hanya ketika Nabi hidup saja. Ketika Nabi sudah mati, kita nggak perlu lagi bayar zakat. Karena memang Nabinya sudah nggak ada. Nah, di sini diluruskan sama Khalifah Abu Bakar. Sehingga ya terjadilah juga peperangan-peperangan ya, karena mereka ingkar. Dan ya disitulah peperangan itu memang dilakukan sebagai pertahanan ya pada intinya. Nah, terkait juga dengan nabi palsu, Musailamah al-Kadzab salah satunya, di situ gugur juga banyak para penghafal Quran dalam peristiwa perang Yamamah. Nah, disinilah ada kisah dari Zaid bin Sabit terkait bagaimana Abu Bakar dan Umar itu menyepakati kebijakan pengumpulan Al-Quran. Nah, jadi kata Zaid bin Sabit waktu itu, ya beliau berusia sekitar 22 tahun ya, karena dilihat dari usianya yang tercatat dalam sejarah, waktu Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, beliau berusia 11 tahun. Berarti kalau ukuran kita sekarang kelas 5 atau kelas 6 SD, dan beliau sudah hafal 16 surah Al-Quran, yang tadi dibawa sama Rafi yang diajarkan oleh Mus'ab bin Umair ya. Rafi itu Al-Ansori, orang asli Madinah. Kalau Mus'ab bin Umair, orang asli Mekah yang Nabi utus untuk mengajarkan orang-orang Madinah sebelum Nabi hijrah. Oke, jadi di situ Abu Bakar memanggil saya setelah terjadi peristiwa pertempuran Al-Yamamah tersebut. Beliau bercerita, nah itu Umar baru saja menyampaikan pendapat bahwa dalam pertempuran Al-Yamamah telah gugur dalam jumlah yang besar dari para penghafal Al-Quran. Dan kata Umar, kami khawatir hal yang serupa akan terjadi dalam peperangan lain. Ya, tadi ada peperangan melawan Persia ya di daerah Kuwait. Tadi ada peperangan melawan orang-orang murtad, peperangan melawan orang-orang yang enggan membayar zakat. Dan juga ini dia Mamah itu dalam rangka peperangan melawan orang-orang yang mengikuti nabi palsu. Ya, karena kalau dibilangin baik-baik mereka nggak mau, malah nyerang. Ya, otomatis harus bertahan kan. Nah, akibatnya jika banyak orang-orang yang hafal Quran berguguran, itu bisa saja Al-Quran musnah. Nah, ini kan suatu kekhawatiran. Padahal memang Allah sudah menjanjikan, tetapi tetap harus diikhtiarkan secara ikhtiar manusia ya. Nah, maka kata Umar, kami berpendapat agar dikeluarkan perintah pengumpulan semua Al-Quran. Nah, di sini Abu Bakar keberatan. Ya kan tadi Abu Bakar memiliki sikap kehati-hatian, jangan sampai yang Nabi tidak lakukan, kita lakukan. Kan kayak gitu ya, prinsip utamanya. Kita lihat dulu apakah ini ada maslahatnya atau tidak. Bagaimana mungkin kami melakukan suatu tindakan yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan. Nah, Umar menjawab, demi Allah. Nah, berarti Umar sendiri pun juga
merasa ya bahwasanya ini semuanya itu berada di jalan Allah kok. Ini bukanlah sebuah perbuatan yang menyelisihi apa yang Allah inginkan. Makanya dari awal beliau mengatakan demi Allah ini merupakan tindakan yang terbaik. Nah, Abu Bakar belum langsung gitu saja menerima. Dengan sabarnya Umar meyakinkan dari waktu ke waktu, dari beberapa saat, sehingga Abu Bakar juga yakin dan setuju ya. Tapi juga tidak lama prosesnya itu, sehingga Zaid bin Sabit disuruh untuk bisa mengkompilasikan. Nah, kompilasi itu mengumpulkan bersama-sama terkait dengan ayat-ayat yang ada di dalam tulisan-tulisan yang sudah pernah ada sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, nah ini sebuah misi yang sangat besar. Jadi beliau adalah ketua pengumpulan Al-Quran. Apa alasannya, gitu kan? Nah, Abu Bakar berkata, wahai Zaid, sesungguhnya kamu adalah pemuda yang cerdas dan pandai. Poin pertama. Poin kedua, kamu sudah terbiasa menulis wahyu pada Nabi Muhammad SAW masih hidup. Yang ketiga, kami tidak melihat satu kelemahan pun, satu cacat pun dari dirimu dalam hal hafalanmu, dalam hal kamu itu menuliskan Al-Quran, dan kamu termasuk orang yang ketika Nabi Muhammad SAW di tahun ingin wafat sempat untuk menyetorkan hafalan Al-Quran kepada Nabi ketika Al-Quran itu sudah lengkap. Ada satu lagi Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Sabit kebetulan lebih muda ya. Anak muda kan hafalannya lebih kencang ya daripada orang yang lebih berusia. Nah ini kan memang alami ya. Dan makanya di situ Zaid bin Sabit dikatakan pemuda yang cerdas dan pandai. Makanya di situ, ayo kamulah yang menjadi ketua untuk bisa memberikan suatu pengumpulan yang sangat kuat. Nah di situ Khalifah Abu Bakar mengeluarkan undangan umum agar semua orang yang mampu agar memberikan kontribusinya menyukseskan program ini. Punya hafalan walaupun cuma 1 ayat 2 ayat, datang. Di mana disuruh datangnya ke Masjid Nabawi di Madinah, dan yang meriwayatkannya itu harus banyak ya, agar Al-Quran ini betul-betul disepakati ya, agar tidak ada tulisan yang berupa penafsiran ya, kan ketika Nabi suruh menghapus otomatis ada yang sudah menulis hal lain di tempat yang sama, di lembaran yang sama, atasnya ayat Al-Quran, bawahnya itu entah pemahamannya sendiri terkait Al-Quran, entah itu dia nulis hal lain, kan disuruh hapus. Bisa jadi di situ sempat tidak ada sempat tidak terhapus ya, ada hal-hal yang memang sudah terlanjur ditulis. Makanya yang terlanjur ditulis itu ketika disandingkan dengan hafalan-hafalan sahabat yang lain, oh ternyata ini cuman tulisan pribadi, kan kayak gitu. Ada proses-proses seleksi yang sangat ketat dari Zaid bin Sabit ini, dan metode ini sungguh dikagumi oleh para ilmuwan-ilmuwan barat ya. Sehingga apa? Umar bin Khattab juga sebagai orang yang mengusulkan ya, beliau bertanggung jawab penuh nih, harus sukses nih. Beliau berdiri di depan gerbang Masjid Nabawi, menyuruh kepada orang yang memiliki tulisan ayat Al-Quran yang dulunya dibacakan oleh Nabi kepadanya, dan mereka hafal, baik itu punya tulisannya ataupun hanya hafalan saja, harus datang ke masjid, bawa tulisannya, bawa hafalannya. Bilal bin Robah, ini luar biasa, beliau juga ikut menyerukan ajakan ini masuk keluar gang di lorong-lorong kota Madinah. Jadi betul-betul upaya itu dikerahkan agar jangan sampai Al-Quran itu tidak diketahui oleh generasi-generasi berikutnya. Karena apa? Tidak pernah adanya kodifikasi, tidak pernah adanya kompilasi. Seperti itu ya. Nah, zaman Khalifah Umar bin Khattab ya, ketika Abu Bakar sudah meninggal, tugas pengumpulannya sudah selesai, tetapi ini masih berupa suhuf. Suhuf itu beda dengan mushaf ya.
Nah, ini istilah dari bahasa Arab. Suhuf itu lembaran-lembaran yang mana ukurannya itu bisa beda-beda kayak gitu. Karena waktu itu memang belum dipersiapkan lembaran yang rapi. Pokoknya ada yang hafal sini, ayo lembarannya. Kan proses untuk produksi lembaran juga butuh waktu ya. Kulit kambing misalnya harus dijemur dulu, harus disasak dulu sehingga bisa untuk dipakai menulis. Nah, jadi lembaran-lembaran tersebut ketika ditumpuk ada yang kecil, ada yang lebar, ada yang kurang pas dengan ukuran sebelumnya sehingga belum rapi. Nah, itu. Tapi sudah diurutkan dari juz 1 sampai juz 30 oleh Zaid bin Sabit berdasarkan hafalan yang pernah dia setorkan kepada Nabi. Dan Nabi itu ketika menyuruh sahabat menghafal, Nabi sudah mengarahkan, letakkan surat ini sebelum surat ini, letakkan ayat ini sebelum ayat ini dalam satu surah. Dan Nabi pun sering membacakan surah demi surah itu secara urut ketika sholat di hadapan sahabat-sahabatnya. Oke ya, jadi Zaid bin Sabit lah yang tercatat paling terupdate ya ketika tahun Nabi Muhammad SAW wafat, itu sempat menyetorkannya dan dinyatakan lulus ketika menyetor hafalannya kepada Nabi Muhammad SAW. Lembar-lembarannya tersusun rapi, cuman bedanya apa? Ukurannya tidak semuanya itu sama. Tapi kalau mushaf, nah itu di zaman Utsman, mushaf Utsmani ya istilahnya, itu sudah dengan ukuran yang sama dan rapi ya, kayak gitu. Nah, di sini zaman Khalifah Umar, guru-guru Al-Quran itu dikirim ke berbagai wilayah Islam secara lebih masif. Ya, ayo kita ajarkan Al-Quran. Nah, ketika Khalifah Umar bin Khattab wafat, ya sebelumnya itu beliau titipkan kepada putri beliau Ummul Mukminin Hafsah, ya, yang merupakan istri Nabi, untuk dijaga dan memang nanti akan dilanjutkan prosesnya oleh Khalifah berikutnya. Nah, ini terkait dengan perbedaan lafaz antar kabilah. Ya, jadi tadi kita sampaikan Al-Quran itu memang diturunkan dengan dialek yang biasa dipakai oleh orang Quraisy, tapi Jibril juga mengizinkan dan menyertakan dialek lainnya yang dipakai di sekitar Mekah, yaitu di sekitar Jazirah Arab. Nah, ketika Umar bin Khattab masih hidup, beliau sudah mengantisipasi perbedaan ini. Nah, contohnya Abdullah bin Mas'ud ingin dikirimkan ke Irak ya oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran. Ingat Abdullah bin Mas'ud, kamu ajarkan Al-Quran ini jangan dengan lafaz Huzail atau dengan dialek orang-orang kabilah Huzail yang ada di sana, tapi tetap ajarkan dengan dialek orang-orang Quraisy. Agar apa? Jangan sampai berbeda-beda masalah dialek ketika diajarkan, dan nanti Umar itu udah mengantisipasi karena bisa jadi dengan perbedaan dialek itu ada perpecahan. Nah, ya perpecahannya itu ternyata muncul di zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, ini kita ke Utsman bin Affan. Beliau mengambil naskah mushaf tadi dari Ummul Mukminin Hafsah, dan ya itu di akhir-akhir sebelum diputuskan secara final masih tetap untuk diminta cek lagi kita rapikan lagi dengan betul-betul sungguh-sungguh, dan Zaid bin Sabit pun ada saat itu ya. Ya itulah kehati-hatiannya, sudah 3 khalifah masih harus dicek dan dicek ya, jangan sampai ada satu ayat pun yang tertinggal. Sehingga apa, kalau itu di zaman Abu Bakar langsung ditentukan, bisa jadi itu politisnya Abu Bakar ya. Kalau misalnya Umar, bisa jadi Umar dan Abu Bakar sudah sekongkol berdua untuk menerbitkan satu Al-Quran yang sesuai dengan selera mereka. Tapi kalau sudah 3, itu sudah sangat banyak ya, 3 khalifah, sehingga apa, Utsman bin Affan pun juga bisa untuk memberikan perintah mengecek. Nah, jadi kayak gitu, bukan selera 1 orang atau 2 orang, tapi sudah lebih dari 2 orang pemimpin. Nah, di sini ada laporan dari Hudzaifah bin Yaman, terjadinya perselisihan di Azerbaijan dan Armenia. Ya. Jadi pada
saat perang untuk melawan kekuasaan Persia yang masih tersisa di sekitar Irak, ya, ini dituliskan Azerbaijan dan Armenia. Pasukan-pasukan umat Islam itu yang terdiri dari berbagai kabilah di daerah-daerah yang berbeda berkumpul di satu tempat di sekitar perbatasan Azerbaijan dan Armenia. Nah, karena ya mereka sudah memang mendapatkan pelajaran semenjak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, itu sudah ada guru-guru Al-Quran, yang mana guru Al-Quran itu sempat mengajarkan dengan dialek setempat gitu ya, karena boleh waktu itu. Zaman Abu Bakar mulai diperketat, dialeknya kita satukan dengan Quraisy, tetapi lebih masifnya itu di zaman Umar, ya harus Quraisy ya, jangan yang lain, jangan yang Huzail, jangan yang kabilah-kabilah yang bukan Quraisy. Tetapi kan masih ada yang membekas terkait dengan lafaz-lafaz yang bukan lafaz Quraisy. Nah, muncullah perselisihan, sehingga perselisihan itu berpotensi memecah barisan umat Islam. Bahkan satu kelompok menyalahkan kelompok lainnya. Ya ini salah nih bacaannya, ini sesat nih, sampai kayak gitu ya. Nah, sehingga apa yang tadinya berperang itu harus sepakat, harus kompak dengan suasana yang riang gembira, kita mempertahankan kekuatan umat Islam. Ini pas malam harinya waktu istirahat, ada yang ngaji dengan lafaz suku Quraisy, ada yang ngaji dengan lafaz Huzail, ada yang ngaji dengan lafaz lainnya. Maka di situ mereka saling mengoreksi, saling menyalahkan, bahkan terjadilah sampai saling menyesatkan. Bacaan saya yang benar, bacaan kamu yang sesat. Nah, kayak gitu. Kan udah sangat parah. Makanya Hudzaifah bin Yaman maju kepada Khalifah Utsman bin Affan menceritakan, wahai Khalifah, ambillah tindakan untuk umat ini sebelum perselisihan kitab mereka terjadi seperti yang ada dengan umat Nasrani dan Yahudi. Jadi di situ Hudzaifah bin Yaman tidak ingin perpecahan itu bisa membuat umat Islam layaknya umat Yahudi dan Nasrani yang tidak sepakat dengan kitab suci yang mereka imani. Kan kayak gitu. Nah, ini juga bagian dari bagaimana Allah menuntun makhluknya dalam menjaga Al-Quran. Nah, dalam kesempatan ini, Utsman bin Affan langsung mengeluarkan kebijakan, kita sudah punya salinan yang resmi, ya, hasil dari pekerjaan Zaid bin Sabit bersama para sahabat lainnya di Masjid Nabawi saat semenjak zaman Abu Bakar, dilanjutkan pada era Umar, dan draftnya itu dikasih ke saya oleh Ummul Mukminin Hafsah, dan saya juga sudah memverifikasinya lagi yang terakhir, dan inilah dia salinan yang akan kita pakai secara resmi. Dan utusan-utusannya itu sebagai guru Al-Quran datang ke berbagai wilayah Muslim untuk membacakan salinan yang resminya dengan dialek Quraisy, ya, yang ada dalam Al-Quran secara umum. Dan Al-Quran yang lain dengan dialek-dialek yang berbeda diminta oleh Utsman bin Affan untuk dibakar. Ya, karena kalau dibuang kan nggak sopan ya. Karena kalau dibakar itu memang sudah menjadi suatu cara terbaik agar tulisan tersebut yang ada nama Allahnya itu tidak diterlantarkan, kan kayak gitu. Al-Quran lain yang tidak sesuai dengan salinan yang resmi oleh Khalifah Utsman ini dibakar demi kebaikan bersama dan kemaslahatan agar tidak ada perpecahan layaknya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berbeda terkait dengan kitab sucinya. Oke. Ini sangat bijak ya. Karena tadi latar belakangnya ada perselisihan ketika kabilah-kabilah itu bersatu di satu tempat untuk berperang saat itu. Nah, disinilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan persetujuan sahabat lainnya. Ya, fa wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil mashahifi illa an mala'in minna jami'an. Ya, di sini fa'alanya itu kembali ke pelaku dia, satu orang laki-laki, yaitu Utsman. Demi Allah, beliau Utsman bin Affan ini Ali bin Abi Thalib mengucapkannya pada saat Utsman bin Affan mengeluarkan keputusan agar Al-Quran itu dipakai dengan salinan resmi yang ada di tangannya, kayak gitu kan. Nah, disinilah Ali bin Abi Thalib belum jadi khalifah waktu itu di zaman Utsman,
Beliau menyatakan, demi Allah, beliau atau Utsman bin Affan tidak melakukan apa-apa dengan berbagai versi penulisan mushaf lainnya, ya, dengan tulisan dari kabilah Huzail dan kabilah-kabilah lainnya, yaitu dibakar gitu kan. Kecuali hal tersebut dengan persetujuan kami semuanya. Tidak ada seorang pun di antara kami yang membantah. Karena dilihat memang urgensitas kebijakan itu harus dikeluarkan. Oke. Jadi di sini hafalan maupun tulisan yang masuk ke dalam mushaf yang diterima oleh Zaid bin Sabit semenjak zaman Abu Bakar hingga zaman Khalifah Utsman bin Affan hanyalah yang memiliki riwayat mutawatir, ya, diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga tidak mungkin ada yang namanya suatu hal yang tertinggal, sehingga tidak mungkin ada yang bukan Quran masuk ke dalam Al-Quran, sehingga tidak mungkin ada satu titik pun, nah, jangankan kata ya, titik aja ya, atau goresan ya, karena waktu itu titik juga belum familiar kan, satu goresan pun yang masuk ke dalam mushaf Utsman ini yang bukan merupakan bagian dari mushaf. Oke. Nah, di sini kita pertegas, Zaid merupakan orang yang masih muda yang pernah menyetorkan hafalannya dengan lengkap pada Nabi Muhammad SAW di tahun saat Nabi Muhammad SAW wafat ya. Jadi sebelum Nabi wafat sempat beliau setorkan hafalannya dan Nabi pun memberikan sebuah pujian. Nabi pun bangga dengan Zaid bin Sabit ini. Oke. Nah, kesimpulannya Al-Quran yang kita baca saat ini sudah terkumpul melalui proses yang sangat ketat, ya, harus mutawatir tadi, ya kan, dipimpin oleh Zaid bin Sabit juga yang masih muda dan pintar cerdas tadi, sebagai penulis wahyu, tidak pernah mengecewakan orang-orang, tidak ada kelemahan yang dilihat oleh Abu Bakar ketika Abu Bakar menunjuk beliau sebagai ketua panitianya. Nah, sekarang apa tugas kita? Ya karena sudah diproses dengan sangat kuat, ya, berarti kita tinggal menikmatinya saja, membaca, mempelajari, mentadaburi makna-makna adanya, dan salah satu ya kita yaitu kita di metode Al-Hasani ini untuk bisa memahami arti-arti yang ada di dalam Al-Quran, dan semoga itu bisa menjadi sebuah tabungannya, bisa menjadi hal yang baik yang bisa kita rasakan selama kita hidup dan bermanfaat untuk kita dan juga keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahannya, memberikan banyak hal yang bisa mencerahkan pada kita untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Prof. Khairul Anwar untuk melanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Ustadz Dede Firmana. Alhamdulillah menjadi lebih jelas kepada kita bagaimana proses terbentuknya mushaf Utsmani. Baik, sekarang kita masuk kepada kalau ada diskusi ya. Sejauh ini saya belum melihat ada pertanyaan ya. Barangkali dari saya dulu kalau belum ada pertanyaan sebelum Buya Rizal ya. Kami di Bukit Tinggi kadang-kadang misalnya ro itu baca ra ya. Nah, tapi kalau di Palembang dibaca ro itu kan. Itu kan dialek juga ya Ustaz Dede ya. Nah, cuma yang mana yang benar itu ra atau ro gitu ya. Nah, Ya, jadi itu betul. semua membuka saja. Saya lihat Bu Nel juga sudah resen. Silakan Ustaz. Ya. Lakon tadi ra maro. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Sepertinya ada gangguan sinyal ya Ustaz Ya. Dede ya. Sinyal kayaknya. Ya. Iya, ya. Ro sama ra itu memang dialek ya, dan menurut kebijakan Khalifah Utsman kita ngikutin aja dialeknya Quraisy. Jadi kalau kita lagi sholat, jangan kita alhamdulillahirabbil alamin, jangan, takutnya nanti berbeda pendapat, ada perbedaan. Ya, kita sesuaikan dengan dialek Quraisy. Jadi kalau nggak bisa lagi di Roba ya ra, bukan Padang ya apa boleh buat ya. Dialek Padang ya.
Ya, kalau dialek lagi belajar-belajar itu keceplosan, ya wajar lah. Tapi diusahakan waktu lagi sholat, ya, kita lagi baca Al-Fatihah, kita sesuaikan dengan dialek yang sudah disepakati bersama umat Islam. Nah, gitu aja. Jadi dialek Quraisynya itu Ar-Rahman ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Oh gitu ya. iya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Dede. Tadi Bunda raise hand, kok hilang Iya, raise hand? iya.